Hai, Halo semuanya, kembali lagi di podcast. pembahasan obrolan diskusi IPS. Di sini masih bersama saya Lintang Pertiwi. Dan saya Monica Anindya. Dan hari ini kita nggak cuma berdua nih. Ada 3 narasumber yang pastinya seru banget nih buat ngobrol mengenai diskusi IPS. Nah, Kak Lintang, hari ini kira-kira kita akan bahas topik apa ya? Kita di sini akan membahas topik tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonominya itu terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, sama kegiatan distribusi. Wah, seru banget nih topik pembahasan hari ini. Nah, sebelum kita mulai ngobrol, perkenalan dulu ya sama narasumber-narasumber kita. Betul juga. Yang pertama, halo Kak Zilda. Halo Kak Lintang, Kak Anil. Halo. Hai, nah Kak Zilda ini yang akan membahas mengenai kegiatan produksi. Selanjutnya ada siapa lagi nih Kak Lintang narasumber kita hari ini? Yang kedua ini ada dari kegiatan distribusi, yaitu ada Kak Gravita. Halo Kak Gravita. Hai Kak, Hai Kak Gravita. Gimana nih kabarnya Kak Gravita? baik dong. Kakak sendiri gimana nih? Wah, kita juga baik. Nah, Kak Gravita ini yang akan membahas mengenai kegiatan distribusi. Dan narasumber kita yang terakhir ada Kak Kensi. Halo Kak Kensi. Halo Kak Anin dan Kak Lintang. Halo juga. Nah, Kak Kensi hari ini akan menjadi narasumber yang akan membahas mengenai kegiatan konsumsi. Betul sekali. Jadi nanti 3 narasumber ini akan membersamai kita dalam membahas topik tentang kegiatan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, betul sekali karena di Indonesia saat ini masih dalam pandemi COVID dan tentunya juga berdampak pada seluruh bidang kehidupan, salah satunya kegiatan ekonomi. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana kegiatan produksi, konsumsi, distribusi dalam suasana pandemi COVID di Indonesia seperti saat ini. Ya, betul sekali. Kegiatan ekonomi ini juga termasuk dalam bahasan pelajaran IPS. Nah, karena pembelajaran IPS itu dinilai pelajaran yang sangat membosankan, maka dari itu di podcast kali ini kita akan membuat pembelajaran IPS tidak membosankan. Dengan cara kita akan berbincang-bincang santai dengan narasumber-narasumber kita, dan kita membicarakannya dengan have fun aja, bicara-bicara santai. Nah, betul sekali Kak Lintang. Jadi seluruh pendengar podcast ini dapat memahami obrolan apa yang akan kita lakukan hari ini. Dengan lebih mudah tentunya. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita pada kali ini. Oke, yang pertama nih, aku mau tanya sama Kak Zilda. Menurut Kak Zilda, bagaimana tanggapannya mengenai dampak pandemi dalam kegiatan produksi di Indonesia saat ini? Oke Kak Anil. Ya, jadi pandemi COVID-19 ini juga memberikan dampak di kegiatan ekonomi dalam bidang produksi. Nah, karena pandemi COVID-19 ini kan pastinya pemerintah melakukan mengambil suatu kebijakan ya Kak, yaitu physical distancing atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, sehingga di sini banyak ya pekerja-pekerja yang terkena PHK, kemudian dirumahkan. Nah, sehingga kan itu mengurangi tenaga kerja ya Kak. Nah, jadi di sini juga produksi mengalami penurunan, bahkan di beberapa perusahaan atau UMKM itu juga terhenti kegiatan produksinya. Nah, di sini saya mengambil data dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi pada per 20 April 2020 itu mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja
dari 116.370 perusahaan itu dirumahkan Kak dan terkena PHK. Nah, jadi ini mengakibatkan produksi itu mengalami penurunan, bahkan terhenti berproduksi. Nah, kemudian untuk usaha mandiri, hasil survei mencatat bahwa 39,4% usaha mandiri itu terhenti. Kemudian 57,1% itu usaha mengalami penurunan produksi dan hanya 3,5% yang tidak terdampak. Nah, ini merupakan perusahaan-perusahaan yang sudah berskala besar ya Kak, jadi tidak terlalu terkena dampak yang begitu besar. Seperti itu Kak, jadi intinya dampak pandemi COVID di bidang produksi itu kegiatan produksi mengalami penurunan, juga bahkan ada yang terhenti dalam berproduksi. Oke, baik. Terima kasih jawabannya dari Kak Zilda. Jadi teman-teman bisa tahu ya bahwa kegiatan produksi mengalami dampak yang besar selama pandemi ini, di mana banyak tenaga kerja dirumahkan dan bahkan usaha-usaha mandiri juga harus terhenti karena pandemi. Nah, Kak Lintang, selanjutnya apakah ingin tahu tanggapan dari narasumber yang lain? Sekarang karena kegiatan produksi sudah dibahas oleh Kak Zilda, sekarang dampak dari pandemi ini akan kita tanyakan dari kancah kegiatan distribusi yang akan dijelaskan oleh Kak Grafita. Bagaimana Kak Grafita? Baik, seperti yang kita tahu ya, adanya pandemi COVID-19 ini berdampak pada proses distribusi khususnya di bidang pangan, karena adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan penutupan jalan di sejumlah wilayah. Penetapan kebijakan ini mengakibatkan gangguan pasokan dan keterlambatan distribusi pangan yang berdampak pada kelangkaan dan kenaikan harga-harga barang pangan. Apalagi, 1 minggu sebelum ditetapkannya PSBB, pengiriman bahan pangan dari berbagai wilayah sudah mengalami keterlambatan. Hal ini bukan karena keterbatasan stok pangan, namun karena adanya ketakutan untuk memasuki daerah yang tergolong pusat penyebaran virus COVID. Dalam peraturan PSBB, bahan pangan memang bukan yang termasuk dihambat pergerakannya, karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun, pada pelaksanaannya, distribusi pangan mengalami sedikit kendala sebagai dampak dari pembatasan penggunaan jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Peraturan ini khususnya terkait wilayah yang berstatus PSBB, diantaranya mengatur pelarangan sementara keluar masuk wilayah PSBB atau zona merah bagi pengguna moda darat, kereta api, kapal laut, dan pesawat, angkutan logistik atau barang bahan penting dan urusan darurat yang dikecualikan. Kemudian untuk keluar masuk zona merah kan harus juga rapid test. Untuk angkutan barang yang masuk ke wilayah konsumen juga harus melewati titik-titik pemeriksaan atau checkpoint baik barangnya maupun pengemudinya. Hal tersebut jelas berdampak pada distribusi pangan menjadi kurang lancar dan stok pangan antar daerah kurang merata karena ada daerah yang mengalami defisit pangan dan ada pula yang mengalami produksi berlebih, Kak. Jadi itu tadi dampak adanya pandemi terhadap kegiatan distribusi di Indonesia. Wah, terima kasih Kak Grafita. Jawabannya dari kancah distribusi. Itu berarti kalau seperti itu biaya distribusinya nambah dong, kan harus ada pemeriksaan terhadap kendaraan dan supirnya sendiri. Iya nggak sih Kak Grafita? Iya benar sekali Kak, karena kita kan harus rapid test dulu, harus tes memastikan kalau kita terhindar dari virus, dan di setiap jalan itu kan juga ada pemeriksaan, jadinya harga untuk kegiatan distribusi juga meningkat. Oke, dari jawaban Kak Grafita tadi, kita semua jadi tahu nih bagaimana kegiatan distribusi itu terdampak selama pandemi. Dan hal ini juga akan menyulitkan distribusi di mana jangka waktunya jadi lebih lama ya Kak untuk sampainya dari produsen ke konsumennya. Iya benar sekali Kak. Oke, terima kasih nih Kak Grafita yang sudah memberitahu mengenai kegiatan distribusi. Selanjutnya, karena produksi dan distribusi sudah,
sekarang kita akan tanya kepada kegiatan konsumsi yang akan dijawab oleh Kak Kensi. Nah, menurut Kak Kensi nih, bagaimana dampak pandemi saat ini terhadap kegiatan konsumsi di Indonesia? Dampak pandemi sendiri dalam kegiatan konsumsi yaitu masyarakat berbondong-bondong membeli hand sanitizer dan masker untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga menyebabkan barang tersebut menjadi langka dan harganya menjadi mahal. Serta masyarakat juga memilih untuk berbelanja online untuk menghindari terjadinya keramaian yang akan menyebabkan menyebarnya virus COVID-19. Itu, Kak. Oke, terima kasih jawabannya dari Kak Kensi. Jadi, karena pandemi COVID ini jadi semakin banyak ya Kak yang berbelanja online? Iya Kak, tentu saja. Ya, tentu saja banyak konsumen lebih memilih berbelanja online karena dirasa lebih aman ya, khususnya di masa pandemi seperti ini. Kalau Kak Lintang sendiri nih, sebagai konsumen, apakah Kak Lintang juga berbelanja online atau berbelanja seperti biasanya di supermarket atau warung atau toko? Mungkin skalanya lebih sering ke belanja online sih ya. Tapi kalau dilihat dari jawabannya dari Kak Kensi tadi, itu emang terjadi di sekitar kita pada awal-awal pandemi COVID itu masuk, saat harga masker mahal dan langka, sampai ada penimbunan masker yang terjadi di mana-mana, dan juga langkanya hand sanitizer. Maka dari itu juga ada penjual nakal juga yang lalu memalsukan hand sanitizer, memalsukan masker yang didaur ulang. Itu kan berarti sudah tidak higienis lagi. Iya, betul sekali Kak Lintang ya, karena pandemi ini tiba-tiba jadi banyak yang tidak siap sehingga terjadi konsumsi yang seperti itu, maka akan menyebabkan kejahatan-kejahatan yang terjadi seperti yang sudah Kak Lintang tadi sebutkan ya teman-teman. Oke, kalau aku sendiri tertarik banget nih sama penjelasan dari kegiatan produksi yang dijelaskan oleh Kak Zilda. Nah, aku mau tanya lagi nih Kak Zilda, bagaimana kendala yang dialami dalam kegiatan produksi ini selama pandemi? Oke Kak Anin, ya jadi pandemi COVID-19 ini juga memberikan kendala ya di kegiatan produksi. Nah, kendalanya itu bahan baku, Kak Anin. Nah, jadi kan adanya pandemi COVID-19 ini ada beberapa wilayah yang dikarantina ya, sehingga kan agak susah ya untuk menyalurkan suatu barang gitu kan. Nah, itu jadi kendalanya adalah di bahan baku. Nah, kemudian di sini UMKM, usaha kecil menengah itu juga mengalami kebingungan, Kak. Nah, jadi pengusaha di UMKM itu kebingungan mau memproduksi atau berhenti produksi gitu. Karena kan memang pandemi COVID apa-apa naik ya, Kak. Jadi, kalau mau melanjutkan produksi, pasti kan keuntungan atau labanya akan sedikit. Pertimbangannya karena biaya produksinya itu kan semakin meningkat. Nah, sedangkan permintaan pasarnya itu kan mengalami penurunan karena ekonominya juga sedang lesu, sedang menurun, sehingga nanti profit yang akan atau keuntungan atau laba yang akan diperoleh itu sangat minim sekali. Kemudian nanti kalau berhenti total, maka konsekuensinya adalah tidak mendapatkan keuntungan sama sekali gitu. Jadi kan kegiatan produksi tidak hanya di barang saja ya Kak. Jadi jasa juga merupakan kegiatan produksi, seperti adanya pembatasan sosial dalam skala besar itu kan menjadikan contohnya wedding organization itu mengalami penurunan ya dalam jobnya, karena memang dengan adanya physical distancing itu kan menjaga agar tidak berkerumun. Padahal wedding organization itu kan digunakan untuk hajatan yang tentunya itu akan menimbulkan suatu kerumunan. Nah, sehingga di sini tidak ada lagi ya yang menggunakan wedding organization. Itu merupakan salah satu
kendala di bidang kegiatan produksi. Nah, ya betul sekali apa yang disampaikan oleh Kak Zilda. Jadi, para produsen itu harus memutar otak ya Kak Zilda. Bagaimana cara mereka Betul dapat sekali. bertahan di masa pandemi karena adanya penurunan job, penurunan permintaan, dan lain-lain. Nah, Kak Lintang sendiri, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, Kak Zilda, mengenai kegiatan produksi? Mungkin aku menanggapi aja sih soal kegiatan produksi yang ya bisa dibilang tuh sedang mengalami kolaps di masa pandemi ini. Ya jadi kita ini dilema gitu sebagai konsumen yang ingin beli langsung produsen jasa maupun produsen barang. Jadi kalau misalnya produsen jasa itu kan selain WO itu kan juga ada Go Massage, ada Go Clean. Itu kalau di era pandemi ini kita jadi semacam ragu untuk menyewa jasanya itu. Kan kita nggak tahu ya itu apa namanya pekerjaannya itu udah swab atau dia tidak terkena virus, kan ya kita tidak tahu. Makanya itu kenapa itu menjadi dilema di antara konsumen-konsumen itu ya karena di Indonesia itu belum secara merata masyarakatnya itu di swab atau bisa dibilang karena di Indonesia sendiri kan belum semua masyarakat tuh terdeteksi apakah dia itu terkena atau tidak, dan bahkan ada juga orang itu yang berstatus OTG, jadi orang itu tanpa gejala COVID-19. Jadi ya semacam dilema antara kita mau membantu orang tersebut menyelamatkan ekonominya atau kita sendiri juga ragu gitu loh. Nanti kalau kita terkena virus juga bagaimana? Ya betul sekali Kak Lintang. Nah itu mungkin yang dikhawatirkan oleh para konsumen maupun masyarakat saat ini yang juga berdampak kepada baik produsen barang maupun jasa. Nah aku mau tanya lagi nih sama Kak Zilda, dimana kan kegiatan produksi sangat terkendala ya, khususnya di masa pandemi saat ini. Nah bagaimana sih upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kegiatan produksi selama pandemi sehingga dapat tetap bertahan? Oke Kak Anin, ya jadi untuk bisa bertahan di era pandemi ini, ya tentunya di dalam perusahaan-perusahaan ya yang menghasilkan suatu produk, nah itu dilengkapi dengan protokol kesehatan ya, agar tetap bisa berjalan seperti biasa dengan protokol kesehatan, yaitu disediakan masker bagi para pekerja, kemudian diberikan hand sanitizer, kemudian diberikan vitamin ya untuk menjaga kesehatan para pekerja tersebut. Nah, sehingga bisa berjalan dengan lebih baik gitu ya Kak, agar tidak benar-benar terhenti gitu. Nah, kemudian untuk mensiasati ya Kak adanya pandemi COVID ini kan memang biaya produksinya kan meningkat ya. Di dekat tempat tinggal saya kan ada pabrik tahu ya Kak. Nah, pabrik tahu ini kan kedelainya kan impor ya dari Amerika Serikat. Nah, sehingga jadi kedelainya ini mengalami kenaikan terus Kak. Di pandemi COVID-19 ini mengalami kenaikan sehingga biaya produksinya meningkat pula. Nah, sehingga pemilik usaha itu mensiasati dengan tidak menaikkan harga tahu tersebut, akan tetapi dengan mengurangi ketebalan tahu atau ukuran tahu sehingga bisa dijual dengan harga yang sama, tapi hanya dikurangi ukuran dan tebalnya saja. Gitu sih Kak. Oke, terima kasih jawaban dari Kak Zilda. Jadi menurut Kak Zilda tadi upaya untuk mempertahankan kegiatan produksinya yang pertama adalah bagaimana produsen itu mensiasati hasil produksinya sehingga harganya tetap dan produsen tidak mengalami kerugian, serta para produsen juga menaati protokol-protokol kesehatan sehingga para konsumen tidak khawatir ya dengan pemakaian jasa maupun barang dari produsen. Nah, selanjutnya
produksi sudah kita tanya Kak mengenai dampaknya selama pandemi. Mungkin Kak Lintang ingin bertanya kepada narasumber yang lain? Baiklah, sekarang kita akan melihat dari jendela kegiatan distribusi. Jadi, untuk mencapai tujuan distribusi itu, bagaimana cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen khususnya di masa pandemi saat ini? Bagaimana, Kak Grafita? Ya, jadi dalam bidang pangan, saat ini pemerintah mulai melakukan pemetaan daerah yang memerlukan distribusi bahan pangan. Nantinya, distribusi itu akan dibantu menggunakan fasilitas milik TNI agar lebih mudah dalam perizinan dan untuk menghindari terjadinya penyelewengan bahan pangan oleh pihak lain. Selain itu, saat ini kan juga udah ada ojek online ya Kak, jadi kita bisa memperoleh makanan ataupun barang tanpa harus datang dan membelinya secara langsung. Selain melalui ojek online, kita juga bisa memesan barang yang kita butuhkan melalui berbagai marketplace atau situs belanja online. Canggihnya teknologi membuat kita menjadi mudah memperoleh barang yang kita inginkan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan pastinya. Karena dengan berbelanja secara online, kita dapat menghindari adanya kerumunan yang dapat menyebabkan bertambahnya penularan kasus COVID-19. Jadi, untuk mencapai tujuan distribusi agar barang dapat sampai ke konsumen dengan baik, kita bisa memanfaatkan adanya para pekerja ojek online dan juga adanya kurir-kurir paket sehingga proses distribusi bisa sampai ke konsumen dengan baik. Seperti itu, Kak. Oke. Aku mau nanya lagi nih, kalau misalnya dilihat dari kegiatan distribusi itu ada kendalanya nggak sih selama pandemi ini? Pastinya ada, Kak, karena di awal-awal pandemi itu kan banyak yang lockdown, jadi para kurir paket ataupun pengantar jasa ojek online itu kesulitan untuk sampai ke lokasi yang pemesan. Jadi biasanya mereka itu COD Kak, jadi nunggu di tempat yang intinya batas akhir lah mereka bisa bertemu. Jadi banyak sekali sebenarnya kendalanya karena mereka itu kesulitan untuk masuk dan juga kan banyak juga yang khawatir kalau ternyata orang yang mengantarkan itu terkena COVID. Nah, terima kasih nih jawaban dari Kak Grafita. Benar sekali bahwa kegiatan distribusi mengalami kendala dalam pengantaran barang karena masih banyak wilayah-wilayah yang di lockdown. Selain itu, menurut saya dalam kegiatan distribusi sudah banyak juga yang menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya saat kita order makanan nih lewat ojek online itu biasanya sudah dikasih tahu syarat-syarat apa aja sehingga dapat menjaga kontak antara driver dan konsumen dan juga biasanya juga diberi suhu dari drivernya itu. Iya benar sekali Kak, karena sekarang itu ojol juga udah mulai ini ya difasilitasi, jadi kita bisa tahu berapa suhunya mereka, untuk yang mobil juga udah ada sekatnya, jadi aman lah untuk kita. Oke, baik. Terima kasih Kak Grafita. Jadi para konsumen tidak lagi khawatir ya dengan adanya protokol kesehatan yang sudah dijalankan dalam kegiatan produksi distribusi. Nah, selanjutnya aku pengen tahu nih dari kegiatan konsumsi, bagaimana apakah ada perubahan pola dalam konsumsi di masa pandemi? Nah, menurut Kak Kenzi gimana nih? Tentu saja ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang terjadi. Seperti masyarakat lebih memperhatikan pengeluaran dan pendapatan. Yang kedua, masyarakat lebih memilih untuk berbelanja online. Yang ketiga, adanya transisi ke home cooking karena konsumen juga ingin membatasi keterpaparan mereka terhadap keramaian. Kondisi ini juga meningkatkan penjualan bahan pokok memasak, perlengkapan makanan, dan makanan pendamping. Selanjutnya yaitu kesadaran yang meningkat tentang keamanan pangan dan keinginan untuk makanan yang lebih bergizi akan meningkatkan permintaan untuk makanan lokal. Serta kebijakan social distancing, stay at home, dan tindakan lainnya selama pandemi ini juga mendorong konsumen untuk
meningkatkan online shopping, penggunaan sosial media, dan internet telepon. Seperti itu pola perubahan konsumen. Oke, terima kasih jawaban dari Kak Kensi. Tentunya terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat ya Kak di masa pandemi. Nah, menurut Kak Lintang sendiri, bagaimana mengenai kegiatan konsumsi di masa pandemi, khususnya Kak Lintang sendiri sebagai konsumen? Kalau menurutku sih sebagai seorang konsumen, pola konsumsinya sih sudah seperti yang disebutkan Kak Kensi sih. Ya, betul sekali sih apa yang disampaikan oleh Kak Lintang. Aku sendiri juga merasakan terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat, khususnya di masa pandemi saat ini. Nah, Kak Lintang mau tanya nggak nih sama narasumber kita, Kak Kensi, mengenai kegiatan konsumsi di masa pandemi? Ya nih, aku sedikit penasaran dari narasumber kegiatan konsumsi ini. Itu kan kita semua kan berperan sebagai konsumen kan ya. Nah, itu bagaimana cara menjadi konsumen yang bijak dalam kegiatan konsumsi di masa pandemi ini? Bisa dijelaskan dari narasumber ketiga ini? Baik Kak Lintang, untuk menjadi konsumen yang bijak di masa pandemi yaitu selalu mencatat pengeluaran dan memilih mana yang lebih penting dan bisa ditunda. Yang kedua, masyarakat bisa berbelanja lewat platform belanja online dan membandingkan harga di tiap penjual untuk mendapatkan barang yang lebih terbaik. Selain itu juga, konsumen juga bisa memanfaatkan berbagai promosi yang ditawarkan, mulai dari potongan ongkos kirim hingga aneka diskon yang lain. Yang ketiga, mengutamakan aspek manfaat dari barang yang dibeli. Masyarakat harus menomorduakan harga dan mengutamakan manfaat dari sebuah barang yang dibelinya di masa pandemi sekarang ini. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat merasakan kelebihan dan keuntungan dari barang yang dibelinya di kemudian hari. Selanjutnya yaitu lebih jeli dalam memperhatikan dan memahami produk yang ditawarkan penjual. Maksudnya yaitu masyarakat harus tepat dalam memilih barang yang akan dibelinya, seperti kesalahan dalam membeli produk yang seharusnya membeli produk kesehatan, tetapi justru membeli produk kecantikan. Oke, bagus sekali jawaban dari narasumber ketiga kita ini. Saya sih setuju ya dari upaya apa saja agar konsumen menjadi bijak dalam berbelanja di era pandemi ini. Lalu kita udah sampai pada pertanyaan terakhir nih, Kak Monica. Ya, nggak terasa banget ya, kita ngobrol seru banget nih sama 3 narasumber hari ini. Jadi kita sudah sampai nih ke pertanyaan terakhir. Nah, dari seluruh tanggapan yang disampaikan oleh ketiga narasumber, kan banyak terjadi kendala ya dalam seluruh kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, distribusi. Nah, bagaimana nih menurut Kak Zilda sebagai narasumber kita mengenai solusi penyelesaian dari dampak adanya pandemi terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia? Oke, Kak Anin, ya jadi perusahaan-perusahaan itu juga UMKM ya, perusahaan yang lain juga perlu diperkenalkan ya dengan teknologi pangan olahan dan diversifikasi produk seperti frozen food dan teknologi pengemasan lain yang membuat produk-produk lebih awet dan juga produk-produk yang siap makan ya, yang tinggal dikirim dan diolah lebih mudah di rumah. Jadi dengan adanya pandemi COVID ini kita harus kreatif ya, kemudian juga harus memanfaatkan teknologi yang ada. Gitu sih Kak Anin. Oke, baik, terima kasih, jawabannya bagus sekali ya dari Kak Zilda, di mana para produsen diharapkan agar lebih kreatif sehingga dapat mengimbangi adanya pandemi saat ini. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan distribusi ya. Dari narasumber kita Kak Grafita, bagaimana nih solusi penyelesaian dari dampak adanya pandemi terhadap kegiatan distribusi sendiri di Indonesia?
Baik, untuk solusinya sendiri hampir sama ya Kak dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk pendistribusian bahan pangan, pemerintah sudah melakukan pemetaan wilayah untuk memeratakan pendistribusian bahan pangan. Dan karena sampai saat ini kita masih harus menaati protokol kesehatan, untuk menghindari kerumunan dan berpergian, kita bisa memanfaatkan ojek online dan marketplace dalam memperoleh barang yang kita butuhkan. Karena para pelaku ojol dan kurir kan termasuk agen distribusi yang sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan kita. Yang penting, jangan sampai kita menjadi panic buying. Belilah barang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jangan melakukan penimbunan barang agar tidak terjadi ketimpangan dan kelangkaan suatu barang. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Jawabannya bagus sekali dari Kak Grafita. Jadi seperti itu ya Kak Lintang dan teman-teman semua yang ada di rumah yang ingin tahu bagaimana solusi penyelesaian dampak adanya pandemi terhadap kegiatan distribusi. Oke, baiklah. Terima kasih narasumber kita yang kedua. Lalu kita akan lanjutkan ke narasumber kita yang terakhir nih. Nah, menurut Kak Kensi nih, dari kegiatan konsumsi, bagaimana solusi penyelesaian dari adanya dampak pandemi terhadap kegiatan konsumsi di Indonesia? Ya, hampir sama dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Masyarakat harus memanfaatkan teknologi yang ada seperti aplikasi belanja online untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti berbelanja kebutuhan sembako dan juga membeli peralatan rumah tangga supaya virus corona tidak menyebar gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Kensi. Nah, Kak Lintang, nggak terasa banget ya, kita sudah selesai nih ngobrol-ngobrol bareng ketiga narasumber kita yang hebat ini, yang jawabannya sangat bagus dan bisa menambah wawasan kita mengenai kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi yang ada di Indonesia di masa pandemi saat ini. Bener banget nih Kak Monika. Dari ketiga narasumber ini, kita juga semakin tahu dan semakin jelas apa saja kendala dari pelaku ekonomi, ya produsen, konsumen, dan distributor. Semoga teman-teman di rumah yang sedang mendengarkan podcast ini juga dapat memahami dan mengetahui lebih dalam tentang proses kegiatan ekonomi yang dikaji dalam masalah di era pandemi saat ini. Nah, tidak lupa kita juga mengucapkan banyak terima kasih nih kepada tiga narasumber kita, Kak Zilda, Kak Grafita, Kak Kensi, yang sudah membersamai obrolan kita hari ini mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya produksi, distribusi, dan konsumsi selama pandemi di Indonesia. Oke, sama-sama Kak Lintang, Kak Anin. Makasih juga. Sama-sama Kak, terima kasih juga karena sudah mengundang kami sebagai narasumber hari ini. Iya Kak, terima kasih buat Kak Lintang sama Kak Anin. Oke, semoga kita bisa bertemu lagi dengan ketiga narasumber kita yang hebat ini dalam obrolan IPS yang lain. Betul sekali. Tidak terasa ya, kita udah sampai di penghujung acara. Ya, betul sekali nih Kak Lintang, nggak terasa banget karena obrolan kita hari ini sangat seru bersama tiga narasumber kita mengenai kegiatan ekonomi. Semoga di podcast kita selanjutnya, yaitu pembahasan obrolan diskusi IPS, bisa semakin menarik mengenai topik-topik pembahasan yang lain. Terima kasih kepada semua pendengar podcast pada kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Ya, betul sekali. Jangan lupa jaga kesehatan. See you next time. Dadah!